kita. Di Al-Quran surah Luqman ayat 5. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Berbeda agama di dalam Kristen berdasarkan Ulangan 13 perintahnya dibunuh. Baik ibu kandung kita, anak kandung kita, ayah kandung kita, kalau beda agama wajib hukumnya dibunuh. Itu ada dalilnya. Ulangan 13, 16, 17. Di Islam surah Luqman beda akidah, bukan dibunuh. Tetapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Itu dalil. Nah sekarang coba tunjukkan pernyataan saudara tentang akhlak. Silakan. Maaf ya Dinda, silakan dibesarkan Dinda ini. Saya cuma meluruskan saudara ini. Kalau misalnya dia tidak bisa kasih data, endang aja. Kalau saya sudah selesai Bang, saya sudah katakan sama saya berdata. Karena saya mahasiswi ya Bang, saya tidak diajarkan untuk mendengarkan orang jahil Bang Zuma. Jadi silakan Bang Zuma ambil alih. Saya di sini diundang untuk mendengar pemikiran saya. Tadi saya katakan waktu kita buka komal ini, saya bukan orang untuk berdebat untuk mencari menang. Saya bukan orang corak-corak orang untuk menggunakan ad hominem terhadap seseorang. Saya bukan corak orang yang demikian. Saya seseorang untuk mencari kebenaran tentang substansi kebenaran yang dimaksud yang ada dalam alam. Saya bukan ideologi, bukan ideolog, seorang ideolog. Saya bukan mempertahankan ideologi. Nah, jadi Anda nampaknya salah mengerti, dikira saya ini orang ideolog, dikira saya ini orang Kristen. Tapi Anda di dalam argumentasi, sabar. Anda dalam argumentasi saudara, di setiap titik saudara itu menyalah-nyalahkan Islam, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Berarti Anda merasa menang. Anda merasa menang berarti. Karena Anda menyalahkan, ketika ada yang salah, Anda yang menang. Makanya Anda bertanggungjawabkan setiap ucapan saudara yang berbicara mengenai akhlak. Boleh. Sabar dulu. Itu bagus. Nah, iya, sabar dulu. Saya minta satu data di dalam Bible, kitab Anda, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, tindakan yang jangan ketawa Anda, jangan ketawa. Tindakan dengar dulu. Tindakan yang dipercontohkan Yesus kepada ibunya Maria yang baik. Ada nggak Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama? Itu aja dulu. Nampaknya Anda salah mengerti. Saya tidak salah mengerti. Anda Kristen, Anda kafir, Anda laknat, Anda kafir, bukan Islam. Tenang aja kawan-kawan. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Anda aja yang ketabok. Anda seorang kafir laknat yang mengaku-ngaku Islam, tapi Anda itu adalah kafir. Seorang Islam menghujat Nabi Muhammad itu mustahil. Hanya Paulus yang memiliki karakter seperti itu. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang melakukan Torah mengaku sebagai penganut Torah. Ya, hanya Paulus yang mencontohkan itu dan Anda mempraktekannya. Jadi ada beberapa kali belakangan ini saya mengeluarkan beberapa statements atau video. Di antaranya saya mengatakan bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu satu. Nah, itu fitnah. Mana contohnya? Anda memfitnah, Anda menghina itu. Tenang dulu. Jadi ini saya terangkan. Coba sabar dulu, tidak perlu keburu-buru Mas. Coba mana dalilnya? Coba. Yang Anda katakan sebagai landasan kezaliman dalam bersyariat. Tenang dulu, tidak perlu tenang dulu, dengar dulu. Coba sabar. Coba memiliki kesabaran. Coba Anda berbicara pakai dalil. Boleh nggak Anda berbicara pakai dalil? Boleh nggak? Saya tunjukkan kebohongannya aja Bang ya. Dia bilang dia bukan Kristen ya Bang ya. Dalam Cornelius Rahmato Jati Channel, Pak Cakra Aceh percaya Yesus. Teman-teman perhatikan ya. Kalian lihat itu Paulus ini, Cornelius Rahmato Jati Channel. Bapak ini percaya kepada Yesus. Teman-teman perhatikan, mirip sekali dengan Paulus.
Iya, Bertemu memang. Yahudi ketemu Yahudi, bertemu ahli Taurat mengatakan ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat. Ngeri, Pak. Bapak ini Udah, menipu sekali loh, Pak. mungkin ditendang aja orang ini. Ngapain dia tinggal di sini? Sebentar, Anda ada ilmu. sebentar dulu. Kita diskusi. Sebentar, tenang dulu. Anda Kita- kalau ngaku Kristen, baru saya mau diskusi dengan Anda. Ngaku enggak? Begini, Ngaku enggak Kristen? begini, saya kena coba yang baru saya katakan tentang persoalan hubungan syariah Islam dengan kelakuan Nabi Muhammad. Ini coba didengar dulu. Kemudian ada suatu pernyataan lagi, saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Ya, ini akan saya terangkan dua statement ini. Botak. Jadi, Kau menyerang jadi- Nabi Muhammad dengan tuduhan seperti itu, tak? Itu otakmu nggak berfungsi berarti. dengar, makanya coba didengar dulu. Jadi teman-teman ya, teman-teman perhatikan, Anda kita ke tidak neraka membongkar aja. kebodohan ya. Pertama, orang Kristen mengatakan dia profesor. Itu kenapa saya katakan umat Kristen senang dengan kebodohan. Profesor-profesoran dikatakan profesor. Ternyata botak Paulus bukan profesor. Kang Cangkul diprofesorin sama Oten. Ternyata Kristen, tuh Kristen agamanya, ngaku-ngaku Islam. Teman-teman perhatikan ya, kenapa kita harus permalukan orang seperti ini? Supaya generasi kita nggak dibohong-bohongi dan dibodoh-bodohi. Ngakunya Profesor Cakra. Memang kalian lihatlah si Edwin Kayapas itu, Profesor Metatron. Memang dengan dusta mereka harus sebarkan agamanya pada akhirnya, guys. Bilang profesor loh. Jadi Kasihan Kristen ini. tidak kasihan. perlu, kita itu tidak perlu gini lah. Tidak perlu sok lembut, sok baik. Saya bilang, maaf ya Bang Zuma ya. Perhatikan baik-baik, tidak perlu sok lembut, sok baik, karena tai itu lembut tapi bau dan kotor. Umat Islam nggak ada kayak gitu, sok-sok lembut, nggak ada menye-menye kita. Benar katakan benar, salah katakan salah. Dari tadi kita tuntut data, tidak satu pun data yang dia ucapkan. Tapi semua yang diucapkan adalah tuduhan seperti tuduhan Kristen persis. Silakan Bang Da. Iya, jadi saya melihat PT beliau tadi disampaikan sama sahabat Al. Saya buka PT beliau. Ternyata dia isinya menghujat Nabi Muhammad kaitannya dengan syariat. Kaitannya dengan syariat. Sementara dia mempraktikkan mengikuti apa yang disyariatkan Nabi Muhammad, memelihara jenggot dan mencukur kumis. Lucu orang ini. Kedustaannya sudah terbongkar. Pertama, saya pikir dia profesor Bang, karena setiap VT-nya dia dikatakan profesor. Lalu dia bilang, saya bukan profesor, tidak pernah ke sekolah Bang. Tidak pernah sekolah. Tadi saya udah record itu, ada di YouTube itu. Tidak pernah sekolah ternyata, tidak pernah secara akademik menimba ilmu pengetahuan. Inilah Kristen-Kristen yang menonton. Mereka mengatakan bahwa Cakra adalah profesor. Inilah kenapa teman-teman, penting kita itu ketika ada klaim sepihak, kita identifikasi dulu. Seperti itu. Dan kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh umat Kristen, ini fakta. Ini saya tunjukkan videonya nih. Kalau dia dikatakan sebagai orang yang mengakui percaya kepada Yesus. Kalau Ya. dia ngaku Kristen, naikkan kembali. Saya diskusi sampai 2 tahun non-stop pun saya layani. Tapi kalau dia berpura-pura Islam, itu yang saya tidak suka. Tapi kalau dia ngaku saya Kristen, ayo. Ini Bang, ada videonya nih. Coba diperdengarkan sore. Ya, kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh, kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor 1 nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak. Dimanapun keberadaan Bapak nggak nyaman. Jadi tolong Pak, tolong. Ya, abi kita juga asli orang Aceh, walaupun sudah berbeda agama, saya yakin tidak mungkin abi kita membenci nama Aceh walaupun beda agama. Maaf punten Pak, saya minta maaf. Seperti Bapak ngomong tadi, lebih bagus Bapak minta maaf saja. Minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh, apalagi membawa. Memang mereka senang mendeklarasikan diri kayak orang Aceh, Islam. Sebagai orang Aceh, Pak Ramne juga kawan-kawan saya dari kuliah dulu
non muslim di Medan. Teman-teman boleh lihat YouTube-nya ya. Ini YouTube singkatnya aja ya. Kalau saya panjang kali lebar ini kita promosikan akun Kristen pula. Di dalam akun ini pemilik konten YouTube bernama Cornelius Jati Channel mengatakan bahwa Cakra percaya Yesus. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi memang saya dan Bang Zuma memang bukan orang yang akan mendengarkan kejahilan berlama-lama. Cuman memang saya harus mempertontonkan kebodohan orang tuh paling nggak 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita akan bongkar kebodohannya. Dan habis itu kita blacklist. Tidak perlu lagi kita letakkan di forum manusia begitu. Iya. Itu. Kalau dia mengaku Kristen, silakan suruh naik ke sini. Kita diskusi dengan dia. Tapi selama dia masih ngaku-ngaku Islam tapi menghina Nabi Muhammad, menghujat Nabi Muhammad, itu bagaimana bisa diterima sebagai seorang Muslim tapi kemudian dia menghina Nabi Muhammad? Ini apa lagi nih? Di siapa ini? Tunggu. Bentar Bang ya. Ini Bisa nggak Bapak ini diturunkan aja orang kayak udah gini? turunkan aja lah, sopan Ngapain kali. dinaikkan orang? Ya ya, jadi betul Bang, saya memang penasaran berjumpa dengan Bapak Botak Paulus ini karena saya udah lama nonton video-video dia menghujat Rasulullah, sudah lama. Dan memang alhamdulillah hari ini kesampaian cita-cita saya membongkar penipuan yang katanya profesor itu. Semua Kristen mengatakan dia profesor Bang. Ternyata Profesor karena dia menghujat Nabi Muhammad. Makanya disebut, Profesor. ya. Ya Edis aja mungkin nanti dilantik Tuhan juga tuh karena dia menghina Nabi Muhammad. udah. Edis itu udah diakui Jadi Tuhan? Kristusnya Bang. Udah jadi diakui sebagai Kristus dia. Oh. Namanya nanti Ya, insya Allah akan ada gereja Edis Takjil Kristus nanti. Gereja ETK. Ya serius. ETK nanti gereja ETK. Di Papua kan sudah ada. Nggak benar Bang, di Papua kan sudah ada warung Edis. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada ETK, Edis Takjil Kristus. Karena memang banyak Bapak Pendeta Yunus tadi malam mengatakan dia adalah simbol pengurapan Mesias dia. Oh, ya. Bapak Pendeta Yunus Kalau tadi malam. yang tadi itu jadi rasul nanti. Oh itu rasulnya. Kalau Edis itu rasulnya. memang nanti mungkin dalam waktu dekat mungkin kami pernah lomba-lomba Bang. Saya sih kasih waktu setahun lah nanti bakal berdiri di Indonesia gereja Edis nanti. Dan patungnya nanti Abang lihat mungkin ada orang pakai topi belakang. Itu sudah jadi simbol baju apologet Bang. Abang lihat RK sama Oki. Oh sudah pakai baju kebesaran Edis. Kacamata hitam, topi ke belakang, simbolnya apa? Quote-nya nekat yang nyata saudara. Jadi gereja Edis Kristus nanti ada. Abang tunggu aja nanti. Iya, Abang kalau mau Jadi, berdonasi mungkin bantu-bantu untuk bayar pagar. boleh. Kalau ada Kristen di Indonesia yang sudah bisa kalahkan saya dialog, debat, saya dirikan gereja untuk mereka. Gitu. Ya, Jadi ada yang mau disampaikan Bang, lanjut Bang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad disanjung begitu mulia oleh pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya. Ada manusia botak menghina Nabi Muhammad terkait dengan akhlak, dengan syariat. Habis itu ngaku Islam. Umat Islam mana yang mau ditipu? Meski selicin apapun botaknya kepala kau itu, cilap mengkilap sekalipun, umat Islam tidak akan pernah kena tipu dengan mengaku Islam dan seterusnya. Nggak ada itu. Jadi lebih baik saudara si botak pemakan babi tadi ini, pakailah pakaianmu, ngakulah Kristen, hadapi kami diskusi. Perjuangkan agamamu, kita diskusi di meja akademik. Jangan ngaku-ngaku Islam, hantam Islam. Itu apa bedanya dengan pendeta-pendeta yang mengaku murtadin, masih mengatasnamakan Islam seperti Muhammad Yasin, kemudian Iksan Palopo, ada lagi tuh murtadin dari Makassar. Kenapa harus pakai simbol-simbol yang notabene-nya cakupan muatannya masih Islam? Apa tujuannya? Ya untuk nipu. Ya, pasti untuk nipu. Membaca dalil sepotong-sepotong, memberikan pengertian yang tidak jelas, asal usul datanya apa yang dia jadikan sebagai acuan bernarasi. Nggak ada. Hanya bermodalkan dialek orang Aceh, dialek Malaysia, ngaku Muslim. Paulus banget loh. Nggak ada kayak gitu. Tapi mirip banget kan memang.
Iya. Mirip sekali. Reinkarnasi dia. Ini apa Mirip mau sekali. dinaikkan atau perlu dinaikkan orang atau gimana Abang? Mau dilanjut, Abang mau diskusi? Saya rasa cukup, Adinda. Saya rasa cukup. Bagi saya udah cukup. Saya cuma Siap. minta kepada hostnya, Saudara Al, lain kali kalau orang itu sudah mengaku Kristen, tolong undang saya lagi biar saya berdiskusi dengan dia. Tapi dia harus jadi Kristen betulan, jangan pura-pura Islam gitu. Iya. Ya, siap. Niripa tetap di sini ya. Kamu sini ya, Dek. Insya Allah. Saya tadi nggak sanggup lihat VT-nya itu di TikTok, nggak sanggup saya digituin Rasulullah. Makanya Iya, saya dia tuh tuh tadi begini. Dia tuh ngechat terus penghujat. tuh di WA Om Suma, tolong diberikan apa. Tapi pelajaran alhamdulillah dulu. Bang Al, hari ini kita sudah membongkar penipuannya. Pertama dia bukan profesor, Ya. yang kedua dia orang tolol, Bukan Islam. Yang ketiga dia Kristen ya, dan yang keempat dia Dajjal, yang kelima dia Paulus ya. Adik-beradik Paulus mirip banget kelakuan, bentuk. Wah. Pokoknya Bang Al, kita tugas kita tuh cuma membongkar aja Bang Al. Memang Ustadz Wafi pernah ngajarin saya, membongkar kemunafikan orang yang berpotensi untuk merusak akidah umat itu pahala justru. Mempermalukan orang seperti itu pun juga pahala. Karena dia menyerang akidah kita. Gitu loh. Saya malah senang tadi itu. Saya cuma satu Bang, memang saya itu. Saya minta dia buktikan kalau dia profesor itu. Karena Abang lihat di video-video dia dikatakan profesor, Prof Cakra. Ternyata profesoran. Cakram sepeda. Ini lucu loh. Tadi Dainku Om Suma tuh saya mau lawankan sama yang botak ini, Uni sama Nabirong. Tadi aku sama Nabirong tadi Bang sebenarnya. Si Nabirong itu nentang aku, bahas tentang Abraham. Oke lah, tema aku banget kan. Aku tunggu Lah, mana. di dalam kitab Kejadian Hagar sampai ke Paran kok, sampai ke Arab. Gimana ceritanya? Iya, saya ada sesuatu yang mau saya ini kan. Saya lagi nunggu-nunggu dia. Ternyata yang datang malah Paulus kan. Nggak usah dibilang dulu nih, nggak usah dibilang. Iyalah, enggak lah, nanti kita Penghujat mengangkat. juga itu, penghujat. Oh itu Kelas penghujat itu, saya cakepnya tahu sini. itu kan udah lama penghujat. Dia satu ini Bang, satu partai itu Bang. Si Nabirong sama Cakra ini satu partai. Abang lihat aja mereka satu kongko-kongkoan itu. Satu tempat Oh mereka iya, itu. nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting Kristen malam ini tepuk jidat gini. Waduh, Sedih. ternyata penyamaran profesor kita ketahuan. Ternyata Bang Suma tahu kalau dia Kristen. Wah, yang paling parahnya dikira profesor, tahu-taunya Kang Cangkul. Jadi beliau itu berharap orang-orang ini penikmat apologet dari pihak Kristen itu, beliau itu bermimpi mau seperti orang si Cakra ini masuk ke Islam seperti si Palen, menghancurkan Islam dari dalam. Maunya betul, gitu. Jadi orang-orang Islam maunya datang ke si Cakra berkongko-kongko seperti Islam-Islam yang KTP Iya, iya. datang ke Palen berkongko-kongko. Dia itu maunya kayak gitu. Sayang ketahuan kalau dia itu adalah Kristen. Mainannya nggak cantik, tidak secantik Palen. Palen itu mainannya bagus. Masuk ke Islam Iya. itu mainannya bagus. Kalau yang tadi itu ngaku Islam tapi tidak bagus mainannya, jelek mainannya. Gagap-gagap dia barusan ngomong. Udah itu kalau udah ibarat kata tuh udah kencing di celana dia itu. Belum tahu dia. Kalau Palen masih bagus, cara mainnya dia halus, dia masih nampak seperti Islam, ya kan ya? Iya. Tapi kalau Itu tadi ada 100 lebih yang mau naik itu, saya nggak tahu itu Muslim Iya, iya, atau oke. Kristen, saya nggak tahu mau dinaikkan atau enggak. Nggak apa-apa. Saya tadi memang nggak tahu ada Bang Zuma. Saya nggak nampak kan, makanya saya memang Enggak, saya maunya. juga ini, Dinda, saya minta naik, ternyata saya pakai akun bisnis. Iya, Ini iya. kenapa saya nggak dinaikkan? Oh ternyata begitu Nggak saya lihat. cek, oh ternyata memang bukan Bang Suma rupanya, Iya, saya nggak perhatikan akun itu. lain. Pas saya naikkan baru Abang turun ganti akun kan. Jadi memang saya sengaja tadi itu cuman pengen menunjukkan kedustaan Cakra tadi itu. Karena dia udah banyak kali video-videonya di YouTube hinaannya kepada Rasulullah, kan dia berpolemik gitu. Ya, Alhamdulillah lah. Masya Allah. Tugas kita udah selesai untuk menunjukkan kebotolan dia, terlepas dari umat yang menonton. Kalau Kristen kan memang orang botol yang diangkat kan, memang begitu terus kan. Makin botol orang makin dikasih saweran gitu di Kristen. Semakin menghujat gitu ya. Iya. Kamu tuh bilang jalik lah. Ada yang bilang kita panik, enggak. Kalau dia sudah mengaku Kristen, baru kita sunat. Kalau dia masih mengaku Islam kayak gitu, kita luruskan dulu, kita kulitin dulu.
Dia itu bukan Islam. Mana ada orang Islam menghina Nabi Muhammad? Islam apa itu? Islam kucluk. Islam kucluk gitu. Islam Astagfirullahaladzim. Memang Pak, memang kita nggak bisa. Saya berpikir Bang Zumaya, saya bilang tidak bisa apologet ini berhenti ada, dan tidak bisa ceritanya itu nggak ada regenerasi gitu. Karena apa? Kita akan kedatangan orang-orang seperti si M Kucluk dulu yang ditonton ribuan orang, padahal koplak minta ampun, tukang penipu. Yusuf Manubulu juga yang pada akhirnya masuk penjara, dan ini si Cakra Botol ini lagi. Jadi memang apa ya? Memang yang kita harus ada. Memang kita nggak bisa. Apologet ini memang harus ada. Saya bilang kita buktikan. Selagi dia masih mengaku penyembah anak orang, tidak akan ada yang keluar dari mulut pertama itu berbohong. Tidak ada data satupun. Tapi ya abang lihat sendirilah, kalau oten-oten kan selalunya semakin botol semakin dikatakan profesor gitu loh. Semakin Tapi kan pintar sekarang- dikatakan bidat. Tapi kan sekarang ini, Dek, sekarang itu sudah mulai terkuak sedikit bahwa mereka bukan penyembah anak orang. Anak orang kan juga menyangkal mereka kan, nyala daripada aku. Kalian iya kan, anak manusia juga menyangkal aku tidak Kasian mengenal banget. kalian. Jadi ada sesuatu yang bernama Yesus Kristus yang mereka sembah, tapi bukan anak orang. Nah, sementara pencipta langit dan bumi tidak pernah bernama Yesus Kristus. Iya kan? Betul. coba gelar-gelar Tuhannya Yahudi ada enggak bernama Yesus Kristus? Gelar Tuhannya Yahudi itu enggak ada. Enggak ada. Mesia juga Dan nggak Yesus ada. Kristus yang anak manusia ini menolak, aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus Kristus yang mana yang mereka sembah? Itu kan lucu itu. Gatal ini kepala. Oke, Subhanallah. bagaimana ini? Ya, Mau silakan tetap di sini? abang. Ada oten di sini. Boleh Silakan dinaikkan, kalau layani. Oke, siap. Biar saya ke Abang mau kemana? tempatnya ini, Bang Arif. Apa nggak di sini aja, Bang? Ini ada oten di bawah. Coba. Ya, Silakan. kita coba. Saya moderatorin saja. Saya kalau udah Bang Zuma, ya saya moderator. Janganlah ilmumu, jangan kamu jadi moderator, gimana ceritanya? Udah Enggak, naikkan aja dulu. Apa naikkan yang aja saya dulu. sampaikan itu dari Abang semua. Jadi apa ininya kan? Enggak lah. Enggak, Ini kita yang tadi besarkan yang juga pakai baju Komal Bang singlet Al ini. Iya, ini yang pakai singlet Tadi yang nih, pakai Bang. baju singlet, kalau naik itu jangan apa ngisap. Aduh. Ini dari mana ini? Islam apa Ya, Kristen? halo, Pak? selamat malam. Oke, Bapak perkenalkan Pak, agamanya apa Pak? Islam, Kristen, Kejawen, Kapitayan? Pak Dale, Pararang, Popo, Halo? Kok malah Parakang ini Pak? apa ini? Halo Pak? Itu Besarin gara-gara dia, Bapak pakai singlet, iya. Besarin dia, Woi. besarin. Iya Bapak, Selamat malam. agamanya apa? Iya, malam. Agama Bapak apa Pak? Muslim. Muslim. Bapak tahu nggak dalam Islam itu adab itu Pak diajarkan. Bapak nggak belajar adab ya? Adab itu tergantung. Bapak tuannya Tergantung. Kristen yang digantung Pak, nggak ada yang tergantung. Yang tergantung cuma tuannya orang Kristen ya. Nggak Orang usah ngajarin stres. adab Pak. Allah, masya Allah, kenapa ada orang kayak gitu? Bapak yang tergantung nanti kalau Bapak jadi Kristus ya. Halo Taringgano, Muslim non Muslim? Taringgano, Muslim non Muslim? Halo Taringgano, 1, Taringgano 2, Taringgano 3. Oke, saya turunkan ya. Yang non Muslim coba naik mumpung lagi ada Bang Zuma ya. Silakan kalian yang non Muslim yang selama ini tuh terkecoh dengan terjemahan atau terkecoh dengan pendeta, boleh naik ke atas untuk belajar ya. Yang Muslim kalau mau sekolah pondok pesantren aja, oke? Kita di sini spesialkan beri tempat untuk non Muslim. Yang oten Ini- di bawah ketik ya Bang. Ini kenapa tuh setiap orang naik kan pindah alih ke Gak apa-apa, saya gak apa-apa, itu gedenya. gak apa-apa, bang apa-apa, biar kayak gini aja. Nanti kalau udah mulai baru ini. Ya Juba agama apa? Wari Muslim non Muslim. Wari. Halo ya Juba, Muslim non Muslim. Ya, assalamualaikum, Muslim. Ya Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Waalaikumsalam. Bang? Ya, saya hanya ingin menegaskan kemarin kebetulan saya diskusi juga sama Cakra gitu loh, Profes tadi.
Kemarin tuh dia Bukan hanya profesor, Bang. iya, Profesor Ompong maksudnya itu. Kemarin itu dia sempat ambil tema berhala Ka'bah gitu loh. Hanya narasi-narasi pribadi yang disampaikan tanpa sedikit pun membawa dalil ataupun data gitu loh. Sangat ngawur dan memang sedikit menguasai narasi-narasi keislaman. Mungkin dianya berasal dari Aceh. Islam yang dia akui itu Islam versi pribadi dengan dia mengaku tidak mengikuti Islamnya Nabi Muhammad. Jelas disampaikan oleh beliau Ompong ini. Leonardo, saya mute dulu ya. Maka ketika dia tadi naik bersama Umi Rifa itu kan saya ingin perjelas ngapain diskusi sama orang seperti itu loh. Nggak ada ilmunya sebenarnya, nggak ada data sama sekali yang bisa dibawa oleh Cakra, nggak ada. Wong ngelayanin saya yang fakir ilmu aja saya dikeluarkan kemarin itu karena nggak bisa jawab gitu loh. Dan memang rata-rata itu yang mendukung itu para ateis dan para oten kebanyakan seperti itu. Oke, siap Pak. Mungkin saya tanggapi sedikit ya Pak. Terkadang begini, kalau saya pribadi ya, saya itu dari dulu punya prinsip ketika ada orang yang memang terlihat bersuara banyak di luar sana, baik di YouTube ataupun di TikTok, saya itu punya ingin sekali atau 2 kali 3 kali untuk membuktikan setiap omongannya dulu, dan itu sebagai upaya saya membongkar kedustaan dari mereka. Dan alhamdulillah hari ini saya cukup puas untuk membongkar kebotolan dan kebohongan dari botak tadi ya. Jadi saya berdiskusi dengan orang seperti itu, saya tidak pernah mengharapkan ilmu, Pak. Saya tidak pernah berdiskusi dengan mereka mengharapkan ilmu. Saya hanya ingin mempertontonkan ke ruang publik bagaimana kemudian umat Kristen ini berkiblat kemana. Semakin botol orangnya, semakin dianggap pintar, seperti itu. Itu untuk generasi kita yang akan datang. Mungkin seperti itu aja Pak ya Juba. Iya, artinya kita jangan gampang tertipulah dengan penampilan seseorang atau daerah asalnya dengan sedikit menguasai narasi keislaman, kemudian mengaku diri sebagai orang yang paham agama, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang menyimpang jauh dari agama, sehingga banyak orang-orang yang awam itu merasa tersihir dengan penampilannya. Itu yang harus kita pahami, karena kemarin itu sangat-sangat jelas kok tidak menguasai sama sekali tema yang dia sampaikan. Menyampaikan tema berhala Ka'bah itu kan ketika dibagi berhala itu apa, Ka'bah itu apa, nanti pembagiannya itu seberapa, tidak menguasai sama sekali. Akhirnya saya dikeluarkan juga kemarin. Itu aja. Oke. Siap-siap Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya Juba. Oke, Bapak, biar kita lanjut jalan diskusinya, hidup diskusinya, izinkan saya untuk menaikkan orang-orang non muslim yang ingin belajar dan ingin mendapatkan ilmu ya Pak. Saya izin minta tolong untuk izin saya turunkan ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa M15, M518, muslim non muslim? Muslim Kak. Oke, yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih kesempatan untuk non muslim berdiskusi dengan Bang Zuma ya, karena saya dan Bang Zuma adalah pendiskusi ya. Bang Zuma aja. Bang Zumanya sehat-sehat, tetap kuat menghadapi semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Abangku, semoga kembali doanya kepada Bang Zuma ya. Masya Allah. Siap. Oke, Abangku izin ya, saya turunkan ya. Teman-teman, karena kami adalah pendiskusi, otomatis kami memprioritaskan diskusi lintas agama, teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman mengerti ya. Oke, Mayor Daud. Muslim non muslim, open your mic. Ya. Ya, assalamualaikum. Saya muslim ya. Cuman mau sampai ke sedikit ya. Saya kenal Pak Cakra itu, dia orang Aceh, orang daerah saya, dekat dengan kampung saya. Dia dari dulu dia kan pernah mengklaim diri ateis dan diusir dari kampung. Orang tuanya tubuh umum ya, orang beragama lah. Dia diusir dari kampung dan sekarang di luar negeri. Dia dari dulu menghina Islam. Kemarin naik dia daun sekali lagi karena dinaikkan sama Edis. Udah nggak jelas lagi, orang itu nggak diterima lagi sebenarnya dulu dari Aceh. Itu aja mungkin dari saya. Oke, siap. Oke ya. Terima kasih ya Bang Mayor Daud. Oke, thank you. Geopolitik muslim non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Juga dengan saya berasal dari Aceh Pasai dulunya, sekarang Aceh Utara. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada Kak Uni
Bang Zuma dan rekan-rekan lain yang membela maruah Islam dan maruah Aceh hari ini. Sebab kalau dipelajari dari sejarahnya, Aceh adalah bangsa yang membawa peradaban di Asia Tenggara dan hari ini diobok-obok oleh bangsanya sendiri, salah satunya seperti cakram dunia. Dan perlu saudara-saudara ketahui, saudara yang bukan Islam, Islam itu tidak pernah menjajah atau tidak pernah menyerang agama lain, kecuali dia diserang, baru Islam akan menyerang kembali, melawan kembali. Dan Islam itu tidak ketinggalan zaman dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Islam yang memajukan zaman. Orang-orang seperti Cakram Dunia tadi bilang syariat Islam di Aceh tidak maju. Aceh sudah pernah maju gilang gemilang. Negara nomor 5 di dunia, negara adidaya pada masa khilafah, pada masa berlakunya khilafah di dunia sebelum ada munculnya demokrasi. Interupsi abangku, izin ya. Kita tidak terlalu membahas tentang geopolitik atau apapun. Kita percaya kok Aceh itu salah satu daerah yang ditakuti oleh Belanda dan kita tidak perlu untuk inikan lagi. Kita sudah tahu Cakra itu pendusta. Jadi biar kita tidak terlalu lama, karena mumpung ada Bang Zuma di Komal ini, biar kita kasih kesempatan non-muslim untuk banyak bersuara, biar kita jalan diskusinya. Siap abangku ya, izin dengan sangat. Oke, baik Kak. Itu yang terutama terima kasih kepada saudara-saudara yang seiman seakidah dengan saya telah yang membela maruah Islam. Terus maju dan saya berdoa dan mendukung kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman muslim mohon dengan sangat ya, saya dan Bang Zuma ini pendiskusi, antum semua paham dimanapun kami berada di setiap Komal itu, kami berusaha untuk tidak membuang waktu kami, tapi kami berusaha untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu berdiskusi lintas agama, menginjili serigala berbulu domba, mencabut-cabut bulunya. Jadi mohon umat Islam pahami kepentingan kami datang ke ruang publik ini untuk dialektika, membuktikan mana benar mana salah ya. Jadi yang naik please, yang mau salam-salam lewat DM aja ya, siap ya. Yang muslim standby dulu biar kita jalan diskusinya, oke? Mumpung ada saya moderator, ada Bang Zuma sebagai narasumber, Masya Allah. ZCCY, muslim dan muslim? Halo, ZX muslim? Halo. Oke, turun dulu ya. Wayan Gombel, muslim dan muslim? Assalamualaikum, malam Bunda sama Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya termasuk penikmat apologet dari tahun 2024 sampai sekarang. Ada sedikit yang mau ditanya sama Bang Zuma. Ini Bang, gimana caranya kalau mau menonton live-nya Bang Zuma di YouTube loh? Saya kalau nonton di YouTube itu kan ini sering yang 1 tahun yang lalu, 3 hari yang lalu gitu. Maunya saya kan nonton yang live-nya di YouTube, gimana caranya Bang? Di subscribe Bang, di subscribe Bang. Saya jawab aja nih, saya bantu jawab aja. Saya abang mute dulu ya. Abang Wayan Gombel, ikuti instruksi saya. Cek sekarang Zulkifli M Abbas YouTube-nya, subscribe dan tekan lonceng untuk dapat notifikasi. Kalau ada kuota insya Allah ada itu. Tapi kalau nggak ada kuota ya nggak dapat notif ya Bang ya. Seperti itu abangku ya. Thank you abangku. Mr. Tampan, Haria Gaming, langsung agamanya apa? Biar kita jalan diskusinya. Mr. Tampan, agamanya apa? Selamat malam, saya agama Kristen. Oke, standby dulu. Haria Gaming, muslim dan muslim? Oke, turun ya. Oke, brother Mr. Tampan. Oke, Anda berada di Komal, di mana Komal ini kita peruntukkan untuk dialektika lintas iman. Umat Kristiani belajar, yang awam, yang berilmu silakan diskusi dengan Bang Zuma. Catatan kalau ada saya di sini jangan menghujat ya, karena saya tidak segan-segan untuk kick. Ini mantap nih buka cam. Oke, silakan Anda, Bang Zuma, Bang Da. Ini ada saudara kita non muslim, ingin diskusi atau ingin bertanya saja, brother? Ingin bertanya dengan Bang Zuma boleh? Oh tentu, memang tugasnya bertanya saja ke Bang Zuma. Oke ya, dengarkan jawaban Bang Zuma. Kalau Anda bertanya jangan diganggu, di mute kalau seandainya selesai bertanya. Siap?
Oke, lanjut. Bang, ambil lagi bang, biar saya mute Iya. mic saya. Silakan, Boleh, Dik. brother. Informasinya kayak gini aja bang, dia aja yang kita besarkan ya bang. Ya, monggo monggo. Lanjut, Mr. Oke, selamat Tampan. malam Bang Zuma. Iya. Malam Bang. Salam kenal. Salam kenal Bang Zuma. Saya dari Protestan. Saya ingin Bang Zuma ini kan seorang public figure dari Islam yang sangat dikenal banyak orang. Ya. Saya ingin mendengar dari tanggapan Bang Zuma tentang situasi zaman sekarang yang begitu banyak soal namanya apa, gereja dihentikan, di porak-poranda. Menurut Bang Zuma bagaimana? Apakah cocok dengan ajaran agama Islam? Apakah oknum? Iya, jadi di Islam itu, Bung, tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk merusak rumah ibadah. Itu di Islam. Mau cari dimanapun, di dalam hadits kah, atau di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak akan pernah ditemukan sebuah dalil di dalam Al-Quran itu perintahnya kemudian untuk merusak rumah ibadah orang lain. Bahkan Nabi Muhammad diajarkan dalam keadaan berperang saja, umat Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika orang di luar Islam ini dalam perang minta perlindungan. Perintah Nabi Muhammad itu lindungi. Bahkan bukan hanya sekedar dilindungi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Sampaikan dia pada tempat yang aman. Itu perintah di dalam Al-Quran surah apa itu? Saya lupa. At-Taubah ayat ke-6. Coba Anda buka. Di situ perintahnya, wa in ahadum minal musyrikin tajarah. Apabila kemudian ada orang yang meminta perlindungan padamu, orang-orang kafir nih minta perlindungan dalam perang pun, apa kata Allah? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungi mereka, berikan mereka perlindungan. Itu perintah dalam perang. Musuh sudah menyerah, lindungi segera. Summa abalighu ma'mana. Kemudian sampaikan dia kepada tempat yang aman untuk dia dalam perang. Apalagi dalam keadaan nyaman seperti ini, di bawah ruang lingkup negara yang kita cintai ini, tidak boleh merusak rumah ibadah. Itu tak boleh. Tidak bisa. Dalam perang saja itu tidak bisa, apalagi dalam keadaan tenang seperti sekarang. Itu di Islam, Bung. Jadi kalau ada yang merusak rumah ibadah, mengganggu orang lagi ibadah, itu oknumnya. Karena tidak ada dalil di dalam kitab suci Islam untuk memerintahkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dia manusia berKTP Islam atau dia seorang muslim, terlepas itu semua, siapapun kita, kalau kita merasa tidak nyaman atau kenyamanan kita itu merasa diganggu, mau Islam kah dia, mau Kristen kah dia, pasti akan bereaksi. Itu saudara. Sama seperti mohon maaf, di Papua, kalau ada orang Islam tiba-tiba berencana mendirikan masjid, mendirikan sekolah Islam atau pesantren, tidak mungkin mulus begitu saja. Pasti ada perlawanan. Baru-baru ini kita mau bikin pesantren, tiba-tiba demo masyarakat di situ, bikin kemudian kertas besar-besar tulisan, kami tidak mengizinkan pesantren didirikan di sini. Jadi itu biasa itu. Terlepas daripada dia non-muslim, dia Kristen atau apapun itu, ya karena kenyamanannya merasa terganggu. Begitu juga saudara-saudara saya yang ada di tempat yang terjadi kejadian itu, mereka juga merasa tidak nyaman dengan itu. Maka itulah dibutuhkan hadirnya tokoh-tokoh agama untuk mendamaikan keadaan tersebut, bukan semakin memperparah keadaan. Seperti itu. Jadi saya simpulkan, di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada perintah merusak rumah agama atau tempat ibadah agama lain. Itu enggak ada. Contoh ya, ketika umat Islam memperjuangkan kemerdekaan, memang bukan Islam seutuhnya 100% yang sedang memperjuangkan kemerdekaan, enggak. Ada orang Batak, ada orang Toraja, ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Flores yang ikut berjuang untuk mengusir penjajah. Tapi 100% penjajah itu non-Islam, bukan Islam.
Itu. Nah, yang terjadi kemudian ketika banyak pesantren dihancurkan, banyak ulama dibunuh, banyak santri dibunuh, banyak masjid yang dibom pada saat masa perjuangan, itu penjajah berhasil diusir, di mana kita tahu penjajah itu ibadahnya di gereja tuh hanya namanya Yesus, kitabnya namanya Bible. Tidak ada sejarahnya ketika mereka diusir oleh para pejuang, kitab suci mereka itu dibongkar, dibakar, dihanguskan. Rumah-rumah ibadah mereka itu dibongkar, dihancurkan. Gak ada. Tetap ada sampai hari ini. Itu sejarah. Histori mencatat itu dengan tinta emas. Kemana mayoritas Islam yang berjuang? Kenapa nggak ratakan gereja? Konon gereja adalah tempat ibadahnya para penjajah. Kenapa tidak membakar Bible-Bible yang ada? Konon Bible adalah kitab yang dibawa oleh penjajah. Kenapa tidak menghabisi pendeta dan pastor? Konon mereka adalah tokoh agama para penjajah. Buktinya mereka hidup damai setelah Indonesia merdeka, berdampingan dengan kita umat Islam. Jadi hari ini ketika ada kejadian gereja disuruh tutup, ya kita harus periksa dulu apa yang melatar belakangi. Benarkah itu gereja atau jangan-jangan itu ada rumah yang dijadikan sebagai gereja tanpa izin dari pemerintah? Bisa jadi seperti itu, saudara. Silakan. Oke, makasih. Tujuan saya sih memang seperti itu ya Bang Zuma ya. Karena kan Anda seorang public figure. Jadi mungkin omongan Anda mungkin bisa diterima dengan masyarakat luas ya kan. Apalagi dengan kaum muslim ya kan. Nah, tujuan saya sih pengennya kita salinglah bertengkar rasa, saling bertoleransi ya kan. Kalau yang dibilang sama Bang Zuma dulu seperti ini ya udahlah masa lalu lah itu. Kita lihat masa depan aja lah. Betul. Bagaimana negara kita bisa harmonis, damai sejahtera ya kan, saling berhubungan satu sama lain. Karena prinsip saya cuma satu gini doang. Maupun itu Tuhan Muslim, Tuhan Kristen, mau Tuhan Buddha, Hindu, semuanya pasti menyatakan yang ingin baik. Pernyataan ajarannya semuanya baik. Nggak ada yang pernyataan peperangan. Iya. Tapi begini, Bung, boleh saya berbicara sedikit? Silakan. Boleh ya? Silakan, Bang. Kalau misalnya nih di tengah-tengah mayoritas Kristen dalam kompleks misalnya, tiba-tiba ada di situ umat Islam, 1 atau 2 orang atau 3 orang yang mengadakan acara syukuran atau pengajian, mengundang kemudian saudara-saudara Muslim di luar kompleks untuk datang di tempat mereka, lalu mereka sampai bariskan kursi menutup jalan, dan ada izin dari teman-teman Kristen. Mereka kemudian bikin kajian-kajian di situ, lalu baca ayat suci Al-Quran, di mana ayat suci Al-Quran sebelum kemudian mereka membaca ayat suci, mereka bertaus dulu dan membaca terjemahan. Nah, ketika mereka menggunakan mikrofon atau tidak menggunakan sound system misalnya, lalu umat Islam itu membaca terjemahan kitab suci mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mengindonesiakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kira-kira perasaan saudara-saudara Kristen yang ada di situ terganggu nggak dengan kalimat seperti itu? Kayaknya doa itu nggak ada yang menyebut nama Yesus deh. Saya umpamakan, Bang. Iya, karena nggak bisa diumpamakan, Bang. Nggak bisa diumpamakan. Enggak, maksud saya gini. Doanya orang Islam itu nggak ada menyebut nama Tuhan Yesus. Oke, Masya Allah. Saya terima kasih. Tetapi ketika itu terjadi, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bukankah di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sekarang orang yang digantung di atas tiang salib itu siapa namanya? Yesus. Terkutuk nggak di situ tertulis? Terkutuk. Jadi kami membaca, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Pasti orang Kristen akan marah. Jangankan untuk kemudian sampai ada pemikiran itu terjadi, orang Kristen pun semisal Anda kaget, oh kan tidak ada Yesus di situ. Oke, bayangkan saudaraku, ini yang terjadi. Depan rumah saya nih, 15 meter dari rumah saya nih, tempat saya duduk sekarang, saudara saya Kristen. Mereka sering kebaktian. Mereka membaca kitab Filipi 2.
nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang mereka baca? Theos harusnya kan diganti. Allah mengosongkan dirinya dan Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan Allah mengosongkan dirinya, lalu Allah mengambil rupa hamba, dan Allah menjadi hamba, dan Allah menjadi taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Kami umat Islam ada berontak ketika Allah digunakan menjadi manusia, menjadi hamba, mati digantung di atas tiang salib. Perih ini bang, perih. Tapi saudara Kristen menganggap itu hal biasa kan? Sedangkan tadi ketika saya berkata bahwasanya kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Dalilnya ada di dalam Bible, Yesus terkutuk. Tapi kami nggak mau merusak tatanan keagamaan di negara kita ini. Tapi kalau saudara Kristen dengan nyamannya menuduh, mengatakan Allah mengambil rupa manusia, lalu kemudian mati di atas salib, dibunuh oleh manusia. Sekarang kalau saya mencari data saudaraku, saya tidak menemukan original teks di dalam kitabnya orang Kristen ada kata Allah. Berarti rujukannya satu-satunya adalah Allah dalam nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Kristen. Dengan kata lain, orang Kristen sadar bahwa mereka sedang mengatakan Tuhannya umat Islam menjadi hamba dan mati ditombak di atas tiang salib. Tapi saudara Kristen tidak merasakan, bahkan melakukan pembelaan. Oh tidak, Allah itu kami lebih dulu menggunakan itu. Halo kawan, sejak kapan Kristen menggunakan kata Allah? Tidak ada itu. Original teks kitab saudara adalah Theos. Theos itu dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya semua kata Allah di dalam Bible itu diganti menjadi dewa. Kenapa? Theos itu artinya dewa. Sedangkan kalau Tuhan dalam bahasa Yunani adalah akontas. Nah, di dalam original teks tidak ada akontas, yang ada Theos. Harusnya di Indonesia ini dewa, bukan Allah. Itu bang. Tapi kami orang Indonesia, Islam di Indonesia ini adem-adem aja kan. Tidak frontal. Padahal kami 88% di Nusantara ini, kalian cuma 6%-nya. Kalau kami ingin melakukan sesuatu seperti tuduhan orang, kami ini intoleran, kami ini rasis, berapa persen? Tidak cukupnya kami bagi-bagi. Tapi tidak, Islam menyayangi, mencintai saudara-saudaranya non-Muslim. Ketika mereka mengatakan kitab mereka itu adalah Alkitab, padahal tidak ada dasar secara literasi, tidak ada dasar secara ilmu, tidak ada dasar secara ilmiah, secara histori. Kitabnya orang Kristen disebut Alkitab. Kalian mengatakan kitab kalian itu dengan sebutan Alkitab. Ada kami berontak? Enggak. Kami hanya menginginkan kesadaran dari saudara-saudara kami Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Ayo saudaraku Kristen, mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kami Islam, kalian Kristen. Jangan kalian Kristen menggunakan istilah Islam. Alkitab dari mana dasarnya? Tidak ada dalam original teks bahasa Yunani Alkitab, nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran, kata Alkitab itu. Tapi kalian pakai. Begitu kami ambil, maaf nih, ini adalah buku yang paling saya cintai. Ya, kenapa buku ini saya paling cintai? Buku ya, bukan kitab suci menurut teman saya. Ini buku yang saya suka. Ini Bible yang tertulis Alkitab di dalamnya. Begitu kubuka, di sini ada perintah, ada pengajaran seorang anak perempuan berdua itu memperkaos ayah kandungnya sendiri. Disebut Alkitab, tidak layak. Karena Alkitab itu adalah sebutan nama lain, nama suci bagi Al-Quranul Karim. Saya buka Kejadian 19 nomor 34. Seorang anak perempuan memberikan minuman keras kepada ayahnya supaya dia bisa meniduri ayahnya. Ini di dalam sebuah buku namanya Alkitab. Padahal kata Alkitab itu milik hak kepunyaan Islam. Tapi dipakai. Ada kami demo? Enggak. Kami membiarkan kalian sampai kalian tersadarkan untuk mengembalikan istilah-istilah Al-Quran milik Islam kembali kepada Islam. Tapi saudara Kristen, ketika kami melakukan sedikit tindakan, langsung frontal. Agama Islam teroris, agama Islam radikal. Sudah berapa banyak korban pembunuhan mengatasnamakan Islam di Nusantara ini? Di sini, Bung, jaraknya ada sekitar 150 km dari tempat saya duduk ini, ada pemakaman 40.000 jiwa korban pelakunya Kristen.
Bahkan di Jakarta, di Makassar ini ada jalan korban 40.000 jiwa. 40.000 jiwa, satu pemakaman, Islam semua, pelakunya Kristen. Ada kami menggaungkan Kristen agama pembunuh? Tidak. Ada nggak di Indonesia ini pemakaman yang Kristen semua pelakunya umat Islam? Nggak ada, Bang. Tapi itu selalu aja Islam itu rasis. Sedikit aja kemudian tersakiti, ada orang yang membuat orang beribadah ditutup, langsung Islam yang jadi jelek. Langsung Islam yang menjadi sesuatu yang wah buruk sekali. Padahal Islam itu tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Dalam perang aja wajib hukumnya kita mengasihi musuh yang sudah meminta maaf, minta perlindungan. Saya kira begitu, saudaraku. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa membangun kecintaan kita kepada negara yang kita cintai ini. Oke, saya boleh bahas, saya tanggapin, Bang? Boleh, silakan. Oke, Abang ngebahas tentang nama Allah ya dalam Alkitab ya. Iya. Jadi keinginan umat Muslim Allah itu namanya diganti. Sebaiknya kalau Kristen itu adalah Kristen ingin memiliki jati diri, ya sebaiknya kata Allah itu dicabut dari Bible. Iya. Oke. Iya. Kalau Abang ingin mengganti atau ingin umat Muslim ingin menggantinya, iya. jangan kami, tapi ke pembuatnya lah, atau ke pemerintah. Sandingkan ke pemerintah. Berdialoglah dengan pemerintah untuk menanggapi itu semua. Abang keluarkan ilmu Abang. Nah, nanti kan ada lagi nanti yang setara dengan ilmu Abang nanti akan menyampaikan juga. Jadi kalau Abang atau dengan teman-teman Abang berucap soal tentang nama Allah dipakai oleh orang Kristen atau dirampas oleh agama Kristen, cuap-cuap di media sosial percuma, Bang. Karena kami hanya tahu yang masa kini, nggak tahu masa lalu. Tapi kalau ingin Abang merubah ya ke pemerintah lah, karena pemerintah itu penengah kan, penengah di kedua belah pihak. Ya, jadi menurut saya, aku sih nggak masalah soal nama dengan nama untuk diganti ataupun tidak diganti, aku nggak masalah. Karena aku bukan soal sebuah nama, tapi iman percayaku aja. Gitu ya, Bang ya. Oke. Oke. Saya tanggapi dan saya kasih sedikit analogi. Jadi gini, ketika ada orang yang dalam tubuhnya itu penuh dengan roh kebenaran, lalu terciduk mengambil barang orang, dan dia sadar ini bukan miliknya, ketika sang empunya datang mengatakan itu milik aku, itu punyaku, orang ini tahu memang betul punyamu. Tapi apa kata orang itu? Ya ini memang punyamu, silakan lapor ke polisi. Kalau kau kemudian bisa dibela sama polisi, ambil kembali. Tapi kalau tidak ya sah-sah saja dong saya pakai, meskipun ini bukan punyaku. Orang bijak itu tidak seperti itu, apalagi berbicara mengenai keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan. Tidak perlu pemerintah, tidak perlu aparat. Kalau itu memang punyanya orang, ya toh kita sendiri yang sadar, kembalikan orang punya, karena ini masalah agama. Salah kita dalam beragama, salah kita dalam berkitab suci, ya agama kita ini bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah kitab sucinya, agama itu bermasalah. Dan kalau agama itu bermasalah dari pokok pondasi primer akidahnya, maka agama itu bermasalah. Masakan Tuhan mengutus seorang rasul mengajarkan sebuah keyakinan yang bermasalah? Itu dulu. Jadi tidak perlu kemudian datang ke pemerintah. Kalau kita merasa ini haknya orang, memang ini bukan punyaku, legowo toh, sampaikan, serahkan, ya udah nih, ambil kembali. Toh kalian ini adik, saudara-saudara saya disebut sebagai orang-orang penganut kasih, disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang baik. Kalian punya toko, kalian punya lembaga, bikin persekutuan seluruh kerukunan Kristen se-Indonesia sepakat untuk melepaskan hak milik kepunyaan Islam untuk kembali ke Islam. Kita gunakan istilah kita dari sumbernya, yaitu bahasa Yunani. Selesai. Contoh Bung. Dulu orang Kristen menggunakan nama Isa Al-Masih. Sekarang tidak ada lagi kenaikan Isa Al-Masih.
Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus. Bisa, bisa. Tanpa ada kemudian gejolak. Kalian bisa merubahnya sendiri, terbukti. Bukan umat Islam yang memperjuangkan itu, enggak. Bukan. Bagaimana dengan nama Allah? Tidak perlu diperjuangkan umat Islam. Selayaknya kami tidak perlu memperjuangkan nama Isa Al-Masih dicabut dari sana. Kalian sendiri yang menghentikan itu. Makanya di kalender sudah tak ada lagi nama Yesus mungkin. Isa, yang ada hanya Yesus. Kalau itu bisa terjadi, kenapa kata Alkitab, kenapa kata Allah tidak dilepaskan? Tidak perlu melalui pemerintah. Meskipun ya bagus juga kok melalui. Justru kalau melalui pemerintah saya rasa terkesan dipaksakan. Artinya berarti saudara Kristen tidak ridha, tidak ikhlas nama Tuhan kami dilepas di Bible ini. Kan saudara Kristen tidak beriman kepada Tuhannya umat Islam. Kenapa harus ada Tuhannya umat Islam di dalam sini? Oh, itu bukan Tuhannya umat Islam, Bang. Itu Tuhan kami. Dari mana dasarnya kata ALLAH ini kalian ambil? Sedangkan kalau kita periksa di Google KBBI, ALLAH sama dengan titik 2, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Berarti kata Allah itu mau tidak mau ya harus disadari, mungkin belum bisa dilepaskan tapi harus disadari kata ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dilatinkan menjadi huruf ALLAH. Seperti itu saudaraku. Dan itu kalau bisa terjadi ya tidak ada lagi perdiskusian yang ngotot-ngototan sama seperti salib. Iya kan? Salib itu bahasa Quran. Dalam bahasa Yunani, sulon. Sulon itu artinya pohon. Bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu, itu bahasa Quran. Tapi di Bible ditulis juga salib. Maka kita ribut. Karena kami mengatakan salib itu adalah kehinaan. Hisyum fid dunya, kehinaan di dunia. Ulangan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan salib itu adalah kutukan. Paulus juga mengatakan orang yang disalib itu adalah kutuk. Sedangkan di dalam Bible original teks kata salib itu tidak ada. Yang ada xulon atau cross. Artinya pohon. Sedangkan salib itu artinya sulbi. Ini sulbi, ini sulbi. Orang yang digantung di atas sebuah batang atau di atas tiang yang digantung bagian sulbinya. Ini tulang sulbi. Jadi dia tidak begini kalau salib itu, tapi digantung bagian perut, badan terjuru turun kayak begini. Kenapa dikatakan salib? Karena dia diikat di bagian sulbi, tulang sulbi ini. Di sini diikat, menjulur tangan ke bawah dengan kaki. Sedangkan salib, sedangkan yang diimani orang saudara Kristen, begini modelnya. Itu bukan salib itu. Harusnya cross atau sulon. Itu saudaraku. Jadi banyak hal yang kemudian ya cakupannya hanya orang yang paham tentang Bible ini secara menyeluruh yang bisa membongkar itu. Dan kami sebagai apologet Islam ya bukan mencari kesalahan, enggak. Cuman tujuan kami adalah untuk memberikan garis pemisah yang jelas antara Islam dan Kristen. Saudaraku Kristen silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Kembalikan istilah yang sangat prinsip dalam agama kami, silakan Anda menggunakan yang prinsip dalam agama saudara. Itu baru aman, tentram. Tapi kami ini selalu yang ditusuk. Ditusuk-tusuk, kitab kami ditusuk, Tuhan kami ditusuk, nabi kami ditusuk. Bayangkan saudaraku ya, bayangkan nih. Orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Anehnya, Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan tentang kata rasul. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata nabi. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata Allah. Tapi ditolak oleh saudara Kristen Nabi Isa. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian apa? Kenabian, kerasulan. Inilah yang perlu dipahami kemudian. Makanya kami butuh seperti Ibu Rita Wahyu, kami butuh Pak Bambang Nursena turun gunung untuk kemudian kita berdialog tentang ini. Karena kalau tidak akan selalu berdiskusi, berdebat. Ya karena saudara Kristen ini kasihan yang dibawa tidak paham tentang Bibelnya sendiri, sehingga ketika kami berbicara kami dianggap penghujat. Bang Suma itu penghujat karena dia menghina. Tidak.
Kita berbicara terkait dengan data, berbicara dengan disiplin ilmu. Itu saudara. Saya kira begitu dari saya. Oke, makasih Bang Juma sudah mengajari Iya. saya. Makasih. Baik sudah- saudaraku. Baik saudara. Tapi begini ya Bang Juma ya. Ya, Kalau saya untuk membalas perkataan Bang Juma, ilmu saya nggak nyampe Bang. Ilmu ya, saya nggak nggak apa-apa. nyampe. Tapi saya tidak membantah perkataan Bang Zuma tentang dulu ada tertulis Isa Al-Masih. Ada di kalender tertulis hari libur memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Benar. Saya pun mengalami itu. Tiba-tiba berganti. Emang benar itu benar. Tiba-tiba berganti. Jadi kalau orang seperti kayak saya begini yang minim ilmu ya, kita hanya mengikuti. Mengikuti saja. Jadi kalau mendengar tentang ketentuan siapa yang punya nama Allah ini, baik umat Kristen atau umat Islam, saya nggak bisa membantah ataupun mewakilinya ya, nggak bisa karena ilmu saya nggak nyampe Bang. Untuk mendialogkannya seperti itu nggak nyampe. Jadi saya cuma naik ini hanya ingin menyatakan bahwa Bang Zuma ini kan seorang ya orang yang sangat disegani lah, yang sangat dikenal atau public figure dalam dunia apologet ataupun dunia Islam. Bahwa saya ingin benar perkataan Bang Zuma mungkin bisa mewakili dari keinginan saya bahwa kita ini bisa saling berdampingan. Benar sekali. Kita ini bisa saling berdampingan seperti zaman dulu aja. Zaman Soeharto adem-adem. Zaman Soeharto adem-adem, bener. Iya. Ya kan? Nggak ada yang namanya kita saling sikut menyikut. Adem zaman Soeharto. Nah, mungkin zaman sekarang aja mungkin babak belur. Nah, gitu aja Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Baik, Juma. saudaraku, ya. Saya belum mampu ilmunya Bang Juma. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Oke, makasih Bang ya. Juma. Siap. Sehat-sehat ya Bang Juma. Sama-sama, saudaraku sehat juga. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat, Oke, sahabat. siap. Sedikit Dinda, Masya Allah. sedikit ya. Ya, Jadi, saudara-saudara kami non-muslim, Lanjut Bang. kami pernah mengadakan penelitian terkait dengan asal-usul kata Allah di dalam Bible. Mungkin ada pijakan yang mendasar yang menjadi landasan atau referensi para penerjemah itu bukan diasaskan kepada intisari Al-Quran terkait dengan konsep bertuhan. Bisa jadi karena ketidaktahuan kami umat Islam, orang-orang Kristen menggunakan kata Allah itu sudah tepat karena memiliki referensi yang akurat, valid, mungkin dalam kitab perjanjian lama misalnya. Jadi lembaran demi lembaran runut kami kaji dalam bentuk original teks bahasa Ibrani, bahkan sampai nikutnya tuh dipelajari, diajarkan, kita teliti, kita kutuin. Tapi tak ada satupun kata yang mendasar kepada kata Allah ini dalam bahasa atau cara tutur yang digunakan oleh saudara Kristen dengan cara tutur yang digunakan oleh mereka yang menggunakan kitab suci, bahasa suci, yaitu Ibrani atau Aramaik. Nah, sampailah pada suatu kesimpulan, kami menemukan satu data di dalam surah Yosua. Di Yosua 24 nomor 26. Di situ ada lafaz yang sama, kata Allah di Yosua 24 nomor 26 itu. Cuman pembedanya lagi cara penyebutan, karena Allah yang ada di Yosua 24 nomor 26 itu diawali bukan huruf alef, tapi diawali dengan huruf ayin. Jadi cara penyebutannya Allah kayak gitu dalam ejaan Ibrani, Allah.
Sementara kami menyebutnya bukan begitu. Kami menyebutnya Allah. Nah, kalau yang di situ ayin, Allah, Allah, kayak mau mencekik leher cara penyebutan. Dan itu pun terjemahannya mengejutkan kami. Karena ternyata terjemahannya itu adalah pohon. Nah, tidak mungkin saudara Kristen kita mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Kami tidak menemukan itu. Jadi pemikir-pemikir yang ada di apologet Islam ini selalu berselancar mencari dari mana referensi penerjemah Bible ini menggunakan kata Allah ini. Setelah kami meneliti Yosua 24 nomor 26, sampailah kami kepada Mazmur 10 nomor 7. Nah, itu mirip-mirip penyebutannya Allah. Tapi lebih parah lagi. Karena di situ memang menggunakan alif, lamet, he. Tapi artinya sumpah serapah. Tidak mungkin sumpah serapah Bapa, sumpah serapah Anak, sumpah serapah Roh Kudus yang disembah oleh saudara kita Kristen. Tidak mungkin. Kami sudah melakukan upaya-upaya penelitian untuk membantu saudara kita Kristen, tapi kami menyerah, kami mengalah, kami tidak menemukan itu. Kata Allah dan juga Allah itu jauh dari harapan. Allah artinya itu adalah sumpah pohon, sedangkan Allah itu artinya adalah pohon. Nah, mungkin dari bahasa Yunani. Karena kalau dalam Ibrani Aram kita nggak temukan selain yang tadi Allah dengan Allah. Apakah dalam bahasa Yunani itu bisa ditemukan? Maka muncul di Matius 10 nomor 34 kata Allah dalam bahasa Yunani. Lagi-lagi artinya adalah melainkan atau kecuali atau hanya atau hanya atau melainkan. Itu kata Allah dalam Matius 10 nomor 24. Nomor 34, sorry. Jadi kami kehilangan, kami putus asa. Satu-satunya data mereka ngambilnya dari Al-Quran. Bahasa Yunani tidak mungkin mereka menyebut Tuhan mereka dengan hanya atau melainkan. Tidak mungkin menyebut dalam bahasa Ibrani pohon. Tidak mungkin sumpah serapah. Tidak mungkin. Satu-satunya sumber adalah Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Barusan Silakan, ada Dok. akun judul, ada beberapa, aku harus blok. Tapi maksudnya gini, Bang Al bantu juga Bang Al. Ada beberapa akun judul yang mereka tuh kirim gift dan khawatirnya kita nanti itu kita kena pidana nanti. Bang Al siap-siap Bang. Di bawah ada tadi 2 udah aku blok. Oke, teman-teman mohon dibantu ya. Kalau memang ada akun judul, teman-teman typing aja nama akunnya biar aku langsung blok. Bang lanjut Bang. Bahaya itu Bang buat kita. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi seketika kami mengambil barisan untuk mencari kisi-kisi atau referensi untuk membantu teman-teman Kristen, apa bisa memang mereka menggunakan kata Allah dengan dasar keilmuan, ternyata sama sekali kami nggak menentukan data itu. Kecuali kalau mereka mengatakan itu bahasa Ibrani, oh Ibrani berarti pohon atau sumpah serapah. Tapi itu mustahil. Tidak mungkin mereka mau mengatakan Tuhan mereka itu sumpah serapah, meskipun mereka sadar bahwa Tuhan mereka mati dengan jalan kutuk di atas salib. Tapi untuk sumpah serapah, kurasa parah kali lah itu kalau memang mau diiyakan. Jadi satu-satunya sumber itu hanya Al-Quran. Sekira begitu, Dinda. Boleh saya tanggapi, Pak Hos? Iya, silakan. Oke, saya setuju apa yang dikatakan Juma. Pak Juma ini sudah mengakui bahwa Saudara Petra, Anda kan sudah lama tuh, Saudara Petra. Boleh nggak Saudara buka kamera? Bang, ya, langsung aja. Buka kamera, Petra. Ini saya undang kamu buka kamera. Buka atau kamera gini, aja, enggak apa-apa. Atau gini, saya buka kamera, kamu buka masker ya. Oh, enggak, kamu Nggak enggak bisa perlu. ngatur. Ini Apa ya? Komal Kok nggak ini. perlu? Gini. Anak Teos diam dulu. Gini ya. Komal Islam itu bukan tempat kalian Saya ngatur buka kami. kamera, kamu buka. Kami nggak butuh Nggak kau. perlu, Sorry. nggak perlu. Kami nggak butuh Kalau kau. kamu mau lihat Saya- wajah saya, nonton film saya, film Doti, di situ saya nggak Ya. pakai masker. Alah, kan? Kau ke bioskop nonton Saya buka sana. kamera, kamu. Gini loh, bisa nggak buka cam kalau nggak turun? Ayo. Anak Teos bisa nggak? Buka Udah, kamera. Ya kau boleh pakai BH-nya binimu, ikat di sini juga. Kita nggak butuh kalian yang butuh kita. Banyak kali aturannya.
Ya, dia pula yang ngatur-ngatur komal kita. Kalian gini ya, teman-teman Kristen ya. Kalian terusnya bersyukur atas adanya kami-kami ini loh. Kami-kami ini tuh ngasih ilmu ke kalian, kok kalian ngatur-ngatur kami. Di sini tidak diizinkan intervensi dari kaum berkulub karena ini room Islam. Room Islam ini tempat mengedukasi, bukan untuk memamerkan kebotolan. Tempat kalian belajar dapat ilmu. Ya. Kalian pikir kami mau dijajah kalian? Kulub kalian benerin dulu. Halo Satria, Satria. Assalamualaikum. Muslim dan Muslim? Muslim, tapi saya mau tanya ke Bang Zuma boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Zuma izinkan boleh, boleh Bang? Iya, Saya silakan. mau tanya ke Bang Zuma. Boleh? Iya, Bang, silakan. saya mau tanya tentang hadis mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Kenapa itu? Hadisnya kenapa? Itu kan menerangkan barang siapa yang mengikuti satu kaum maka akan termasuk kaumnya. Nah, sedangkan kan saya itu Ansor ya Bang. Kalau misalnya Natal tuh suka ditugaskan di gereja, tapi terkadang hati saya tuh kayak enggan gitu untuk masuk. Nah, sebenarnya toleransi yang seperti apa yang sehingga hati saya tuh kalau masuk ke rumah ibadah yang lain itu lega dan tidak berbenturan dengan akidah. Anda masuk ngapain? Kan suka apa kalau Natal itu suka menjaga. Anda aparat? GP Ansor Bang. Dia di GP Ansor. Jadi jadi GP Ansor ini salah satu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang ketika Natal itu terkadang anak-anak muda dari kalangan GP Ansor ini terkadang disuruh untuk menjaga gereja begitu. Mungkin itu kenapa harus dijaga, Bang? Indonesia nggak aman gitu? Ya gak tahu ya, saya kadang dari apa atasan tuh seakan-akan bahwa saudara kita dari non muslim ini tidak aman di negara ini sampai harus ada yang mengamankan gereja gitu. Seakan-akan justru mencerminkan bahwa ada ketakutan non muslim untuk beribadah dari serangan luar, sampai harus ada turun tangan. Seakan-akan kalau lu datang menyerang, lu berhadapan dengan umat Islam saudara lu sendiri. Seakan-akan kayak gitu. Kenapa kalau misalnya Idul Fitri saudara-saudara tidak mengamankan masjid? Karena masjid aman-aman saja. Ya, mengamankan gereja karena gereja tidak aman-aman saja gitu. Ya, aman mungkin. Oh, kalau di gereja nggak aman, Bang? Nah, saya juga nggak tahu kalau itu. Ya justru mungkin nanti ya, akan kadang gitu Bang. Jadi saya tuh kadang berbenturan dengan akidah gitu Bang. Ya nggak berbenturan dengan akidah juga enggak, kan Anda tidak sedang beribadah di situ. Pemimpin kita kan kalau dia memerintahkan dan di situ tempat kita cari makan, cari nafkah, ya selama tidak merusak akidah, menjaga mereka untuk beribadah juga itu bukan sesuatu yang hina. Cuman yang saya pertanyakan secara pribadi nih, kenapa harus dijaga? Memang ada kekacauan apa di sana? Apakah di sana itu banyak orang mabuk sampai cakar-cakaran, atau mereka ibadah tidak kondusif kah sampai harus mereka dijaga, diamankan, jangan sampai mereka saling tebas di dalam atau gimana? Karena kalau dari Islam kurasa aman-aman saja. Kalau selama ini Indonesia dari zaman Soekarno aman-aman saja orang-orang ibadah. Cuman dulu terjadi di Ambon, di Poso, ada orang lagi sholat itu mati dihabisin di satu masjid di dalam. Tapi nggak ada ceritanya masjid dijaga kemudian untuk ini, enggak. Baru kali ini saya dengarkan itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyerupai, saya rasa enggak.
Ya, oke, Satria ya. Intinya ini kita diskusi lintas agama. Anda kan orang GP Ansor, tentu Anda harusnya tahu dari kalangan NU ya, bagaimana yang sepatutnya di dalam Islam itu ya, toleransi seperti apa dalam Islam. Oke, brother, kita lanjut diskusi ya dengan saudara kita yang di bawah, Pak Jendri. Saya turunkan Anda ya, brother ya. Kalau hati tidak tenang nggak usah dijaga, teman-teman. Ya, apa? Ya. Oke, thank you ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jendri. Pak Jendri, boleh tahu Pak agamanya Pak? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan di Katolik. Nah, saya menikah, saya sekarang mualaf. Alhamdulillah. Jadi saya banyak mengerti ajaran-ajaran tentang Katolik. Nah, tapi bagi saya, ketika saya sudah tidak beragama Katolik lagi, saya tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang baik sebelum pada saat saya masih beragama Katolik. Nah, saat ini sekarang saya banyak gagal paham ketika banyak perdebatan antara Kristen dengan Islam. Nah, saya mau banyak belajar gitu. Tetapi sulit, ilmu itu akan masuk ke diri saya karena saya pikir kenapa perdebatan ini sering terjadi gitu di hal-hal yang menurut saya nggak kurang relevan. Karena bagi saya prinsip saya, kita bicara agama itu kita bicara tentang kebaikan dan tidak baik itu kan nggak sulit gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi saya berbicara ya mendahului ya Dinda Rifa. Jadi gini Pak. Debat ini terjadi, alasan pertamanya karena dari pihak sebelah itu yang memulai. Mereka membuat link-link di internet menghina Islam. Seperti misalnya Christian Prince, itu YouTuber. Kalau link itu Alisina atau Isa dan Islam, atau yang kita kenal di Indonesia ini Tamparagi. Bahkan Rudy Yohannes sendiri sang akrobat itu mengakui bahwa dialah yang mengajarkan orang Islam berdebat. Gitu. Jadi kami tampil kemudian untuk mengkanter semua. Ini sekarang ini kalau Anda buka di Google, ada nggak YouTube dari pihak Islam menulis sesuatu yang negatif tentang Kristen di situ dengan menyalah-nyalahkan kemudian isi dari Bible? Itu nggak ada, Pak. Tapi kalau dari Kristen membuat kemudian blog-blog di internet menghujat Islam, menghina Islam, bahkan nih Pak, secara lembaga ada yang disebut sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Mereka punya mata kuliah yang namanya Islamologi, Pak. Di situ tidak ada mereka menjelaskan, mengajarkan kepada mahasiswa tentang Islam dengan cara yang lurus. Menghina, memfitnah, semua. Tuhan digambarkan, Allah digambarkan seperti ular naga dan seterusnya. Data-data kami lengkap tentang itu. Nah, sedangkan perintah di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sedangkan Islam, di luar Islam adalah neraka. Berarti kami diperintahkan membentengi anak-anak kami agar mereka tidak keluar dari Islam. Nah, perintah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina amanu yukatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fisabilit tagut, dan orang-orang kafir juga mereka berjuang
untuk di jalan tagut. Apa itu? Mengajak orang lain untuk menyembah selain kepada Allah. Mereka berjuang juga. Contoh dalilnya, pembuktiannya di dalam di dalam Matius 28 nomor 18, 19, nomor 20. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan ya berdosa. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ya dek. Perintahnya kemudian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Apabila mereka percaya, baptislah. Kalau tidak percaya, maka akan dihukum. Jadi dua agama ini masing-masing memperjuangkan. Kalau Islam bedanya, Islam hanya diperintahkan menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada Tuhanmu dengan jalan yang benar. Jadi seru itu maksudnya sampaikan. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka menjadi Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau di Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada perintah untuk menjadikan. Nah, saudara kami Kristen datang dari lorong ke lorong. Termasuk saya pernah jadi korban. Uniripa pernah jadi korban. Didatangi misionaris. Dibagikan kemudian baju kos yang tertulis di baju kos itu, marilah semua yang letih lesu menuju kepada Yesus Kristus. Kami lagi bikin acara Islam Pak, didatangi misionaris untuk diajak menjadi Kristen. Korban, apalagi anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa, diajarin untuk kemudian cinta kepada Bible, diajarin menyebut Bible dengan sebutan Injil, diajarin menyebut Bapak Theos dengan sebutan Allah, diajarin menyebut Al-Quran, Bible itu dengan sebutan Alkitab. Mereka diajarin istilah-istilah itu supaya mudah kemudian mereka diperdaya. Demi untuk